Ini pengalaman kedua saya ketika datang ke Labuan Bajo ini. Kemarin kalau di Bukit Sylvia, saya juga mendapatkan kesempatan untuk melihat pelangi. Dan pagi hari ini juga saya mengalami hal yang sama. Toro Bembe mungkin nama yang asing bagi para penyuka alam. Bukit ini kalah populer dari Bukit Sylvia. Padahal, keduanya berada pada semenanjung yang sama. Popularitas Bukit Sylvia mungkin disebabkan kemudahan aksesnya, persis di Simpang 4 tak jauh Sylvia Resort. Simpang 4 ini juga dikenal sebagai Simpang 4 Sylvia, kata Benny, sahabat saya. Sebenarnya, di semenanjung ini memiliki beragam nama, ada Bukit Sylvia, Krangan, Toro Bembe, dan lain sebagainya. Benny sendiri tak tahu semua nama bukit, tetapi ia sudah menjangkau semuanya baik seorang diri, bersama rekan-rekan sehobi maupun bersama keluarganya, istri dan anak-anaknya. Saya sendiri baru tahu tempat ini, juga namanya, sekembali pertualangan dari Waiwul. Setiba di rumahnya, Benny berjanji akan antar saya ke tempat menarik lainnya, yakni Toro Bembe, untuk menyaksikan matahari terbit. Untuk mencapai bukit ini, kami melintas Simpang 4 Bukit Sylvia menuju ke Krangan, kawasan tanah yang lagi viral dan menyeret sejumlah orang dalam persoalan hukum. Selamat pagi, saat ini kami sedang berada di Toro Bembe, Labuan Bajo. Kami berangkat dari rumah sekitar pukul 5, hanya untuk berburu sunrise di bukit ini. Kemarin pagi kami berburu matahari terbit dari Bukit Sylvia, maka kesempatan ini kemunculan matahari yang sangat indah dan momentum seperti ini kami tidak sempat dapatkan kemarin di Bukit Sylvia. Namun, di tikungan sebelum Krangen, kami berbelok ke arah kanan, melewati jalan tanah yang kondisinya tak semulus jalan raya Krangan. Karena kami pergi pagi-pagi, suasana masih gelap tapi tak menyurut tekad kami. Benny, dengan piawai, menaklukkan jalan dengan tunggangan besi, motor trail yang dikendalikannya, mampu menembus jalan berbatuan dan dipenuhi semak belukar. Maklum, jalur jalan ini jarang dilewati orang kecuali para pencinta alam, fotografer, atau para calo dan pembeli tanah. Anda tak perlu terkejut, bahwa tanah di kawasan ini sudah ada pemiliknya, tak ada sejengkal yang tersisa. Kita dapat lihat dari pelang nama pada setiap kapling. Bahkan, Bukit Toro Bembe sendiri sudah ada pemiliknya. Dan, yang membuka akses jalan ke puncak bukit ini adalah pemiliknya sendiri. Tentu, hanya orang-orang bermodal yang mampu menyewa alat berat untuk membuka jalur jalan ke Toro Bembe. Asyiknya berkelana ke tempat ini, kita melewati ruas jalan yang di kiri kanan penuh sabana serta pohon lontar yang tumbuh agak jarak antara satu dengan yang lainnya. Meskipun penuh semak jalur yang kami lalu, Benny mampu melampauinya. Dan, deru trail, membangunkan burung dan binatang lain yang lagi terlelap tidur. Benny memarkir motor di permukaan tanah timbunan yang sudah diratakan. Timbunan ini berasal tanah kerukan atau galian jalan menuju Toro Bembe. Dari titik ini, kami berjalan kaki lagi sejauh 300 meter, melewati sabana dan semak belukar liar. Tentu, kami sambil bercerita tentang alam sepanjang jalan dan tak sadar kami tiba di puncaknya. Di atas Toro Bembe, kita dihadapkan Laut Flores dan teluk yang sangat teduh serta arah datangnya sinar matahari. Di belakang arah kami memandang Sang Fajar, barisan Bukit Samson yang dipenuhi savana dan pohon lontar yang berdiri tegak. Selain itu, kami bisa melihat ke arah Labuan Bajo dan kawasan konservasi alam Waiwul yang agak samar-samar tapi masih bisa dikenali dengan bukit yang lancip. Manakala berada di atas bukit ini, saya menemukan kedamaian, melihat hamparan laut tanpa gelora, pandangi bukit yang hijau, sejuk di mata serta pesona sunrise, menyebabkan langit kemerahan-kemerahan di batas antara ufuk. Suasana benar-benar teduh. Siulan burung bersahutan, seolah menyapa kedatangan kami. Angin sepoi-sepoi berhembus, seolah menyeka peluh setelah kami berjalan sejauh 300 meter. Kata Benny, ia sudah lebih dari sekali datang ke tempat,
selain bersama keluarganya, temannya. Bahkan ia lakoni sendirian, ia menemukan keindahan alam yang menakjubkan dan syahdu. Pengakuannya, ia begitu menikmati ketika berada di tempat ini. Kadang, ia datang tanpa membawa seperangkat kamera, benar-benar hanya raga, bekal serta rokok sebagai pemicu daya imajinasi. Ia benar-benar menikmatinya, hanya memandang pada setiap perubahan alam, dari detik demi detik, dan ia menemukan sesuatu di dalamnya. Benny benar, kita dapat saja memotret setiap detik perubahan alam itu dengan kamera kita, tapi tak akan sama ketika kita merekam di memori kita melalui mata dan pikiran yang tercurah kepada pemandangan yang ada di depan mata kita. Menurutnya, alam adalah referensi terbaik bagi hidup seorang. Dari alam kita dapat belajar tentang kejujuran. Dengan memandang atau menikmatinya, energi alam akan mengisi ruang-ruang yang kosong dalam jiwa kita, serta memulihkan jiwa dan raga kita yang letih. Pengalaman kedua saya ketika datang ke Labuan Bajo ini kemarin, kalau di Bukit Sylvia, saya juga mendapatkan kesempatan untuk melihat pelangi. Dan pagi hari ini juga saya mengalami hal yang sama. Benny mengatakan bahwa ini adalah kado yang istimewa dari alam untuk saya, dan ternyata di sini tidak saja kita menikmati keindahan matahari terbit, tapi juga kita bisa melihat peristiwa alam lain adalah penampakan pelangi. Dan Anda bisa lihat di belakang saya pelanginya sangat indah, dan inilah yang saya bilang bahwa kita bisa datang kapan saja di tempat ini, tetapi pengalaman itu tidak selalu sama. Tidak selalu sama, dan suasana pun mungkin ya tidak sama persis, karena alam itu sesungguhnya karya maha agung dari sang pencipta. Jadi berbeda kalau kita memandang lukisan tangan manusia, ya lambat laun mungkin kita akan cepat bosan. Tapi ketika kita menghadirkan diri kita di alam dan melihat seluruh keindahan ini, kita bisa menemukan banyak hal atau menarik banyak energi positif yang dari alam. Dan Benny sejauh pengalamannya bahwa dia bisa belajar banyak dari alam, dia bisa, dan efek atau dampak dari alam itu sangat besar pengaruh terhadap diri kita atau kepribadian kita. Jadi ya sering-seringlah ya keluar dari rumah, berusaha merasa nyaman bahwa di rumah adalah tempat yang paling istimewa, paling nyaman. Sebenarnya rumah kita adalah juga alam itu sendiri, dan banyak hal yang bisa kita nikmati, kita bisa rasakan. Dan ketika kita berada di tengah alam seperti ini, kita merasakan cinta Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita manusia. Jadi menemukan alam artinya kita menemukan Tuhan. Teluk di depan kami bagaikan danau. Permukaan air benih, tenang dan teduh. Sepintas orang mengira sebuah danau, kenyataan tidak. Ini adalah Laut Flores. Suara burung mendatang keceriaan seiring datangnya sinar matahari pagi. Sengatan cahayanya menularkan kehangatan. Pijaran cahaya memantulkan di permukaan laut meneduhkan mata. Dedaunan sabana yang kekuning-kuningan bak permadani emas yang menjuntai sepanjang bukit. Sulit melukiskan suasana pagi itu. Betapa indahnya, hanya bisa dirasakan dengan segenap jiwa dan raga.
Keindahan itu menjadi sempurna dengan datangnya pelangi di atas Bukit Samson. Tiba saatnya kami pulang dengan membawa cerita ini, dan berkata kepada dunia bahwa kami pernah ada di sini, ya di Toro Bembe.